Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di video kali ini saya akan merepresentasikan hasil dari project mata kuliah Internet of Things atau IoT. Jadi project IoT kita ini tentang Smart Trash Bin, yang dimana tempat sampah ini, jadi saat tempat sampahnya penuh, jadi si tempat sampahnya ini akan menutup lalu menyalakan alarmnya. Nah, lalu alarmnya ini bakal masuk ke notifikasi Blink IoT kita. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Tommy Satria Wicaksono dengan NIM 2023-230020. Dan lanjut, di sini ada teman saya. Saya dari Kurniawan dengan NIM 2023-230012. Selanjutnya ada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Indah Suraya dengan NIM 2023-230019. Dan perkenalkan, nama saya Rina Dwi Noviandri dengan NIM 2023-230013. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek IoT yang sudah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Indah Suraya dengan NIM 2023-230019. Saya dari Kurniawan dengan NIM 2023-0012. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari. Aduh deh, gue jawab bapak gue dulu. Banget. Di sini saya akan menjelaskan codingan mengenai IoT Smart tempat sampah pintar. Dimulai dari atas bagian atas ini tuh yang Blink template ID ini tuh ID template proyek Blink kita. Lalu selanjutnya ada nama template di aplikasi Blinknya, dan di sini ada Blink Out Token, yaitu token unik untuk autentikasi perangkat kita ke Blink. Lalu di sini ada Blink Print Serial, ini tuh nampilin log Blink ke serial monitor. Lalu kita gunain WiFi, terus Blink, wire, lalu ada liquid crystal untuk LCD. Lalu ada ESP32 servo. Di sini untuk library untuk mengontrol servo motor. Lalu kita ke bagian WiFi. Di WiFi ini kita konfigurasi untuk SSID nama WiFi-nya dan password WiFi-nya. Lalu pin-pin yang kita gunakan itu ada trik untuk sensor ultrasonik, lalu ada untuk echo sensor ultrasonik, lalu ada LED indikatornya, ada buzzer alarm, dan servo motor. Di servo, kita ini ngedefin di servo buka nol. Nah, ini tujuannya untuk uh, sudut servo ini tuh untuk ngebuka tutupnya 0 derajat. Kalau servo tutup ini, sudut servonya ini 90 derajat, yaitu untuk menutup. Lalu di sini ada liquid crystal. Nah, liquid crystal ini itu ada untuk inisialisasiin LCD 12 LCD-nya. Nah, servo ini untuk membuat objek servonya. Lalu di sini ada variabel. Di sini ada menyimpan waktu pantauan ultrasonik, long duration, lalu ada menyimpan jarak hasil pengukuran sensornya, ada untuk menyimpan presentasi kapasitas. Lalu ada jarak kosongnya, yaitu jarak sensor saat tempat sampah kosong, sama jarak penuh yaitu saat tempat sampah ini penuh. Nah, di sini kita ada, bentar. Di sini ada timer. Nah, ini tuh uncyclone, ini last read ini waktu terakhir sensor dibaca. Alarm time ini waktu alarm aktif. Nah, ini alarm aktif ini saat status alarm. Nah, ini notifikasi terkirim ini status notifikasi ini tuh udah dikirim atau belum.
Lalu ada mode blink. Mode blinknya ini untuk mode manual, yaitu kontrolnya itu dari aplikasi blinknya. Lalu ada variabel untuk posisi server manual. Lalu ada blink handler. Di sini handler untuk slide servo di aplikasi blink. Nah, di sini ada servo manual sama dengan parent. Ini nyimpan nilai slider ke variabel servo normal, server manual. Lalu selanjutnya ada untuk switch mode ke di aplikasi Blinga. Di sini untuk nyimpan nilai switch ke variabel mode manual. Lalu selanjutnya sensor. Di sensor ini kita bisa membaca sensor, yaitu ada eh, bisa mengatur trik kalau untuk di reset. Lalu kita bisa menunggu 2 mikrodetik. Lalu bisa men-set trik ke high untuk memulai trigger. Lalu delay 10 detik. Dan set trik lagi kembali ke low. Nah, ini untuk membaca durasi pantulan dari pin. Lalu duration itu untuk menyimpan durasinya. Distance ini untuk menghitung jarak atau rumus kecepatan suaranya. Lalu ada auto kalibrasi. Nah, di sini ada LCD clear, ini untuk ngebersihin layar. Terus ada set cursor ini untuk mindahin kursor ke baris pertama. Lalu ada print calibrating ini untuk nampilin teks kalinya, berartinya. Lalu ada set kursor lagi, ini untuk mindahin kursor ke baris kedua. Lalu ada print lagi gerakan isi. Nah, INT min J sama dengan 999. Nah, ini tuh untuk nilai awal jarak minimum. Nah, ini bawahnya itu max J itu untuk nilai awal jarak maksimumnya. Lalu selanjutnya ada unsigned long start. Itu catat waktu mulai kalibrasi dengan loop selama 10 detik. Lalu dia ngebaca sensor ultrasonik. Kalau misalkan jaraknya valid, dia akan menyimpan jaraknya. Lalu terdapat delay 200 detik sebelum membaca lagi. Selanjutnya, end. Selanjutnya saya akan melanjutkan codingan yang dijelaskan dari Nabila, yaitu ya jarak kosong sama jarak penuh. Jarak kosongnya itu untuk menetapkan jarak terjauh saat tong kosong. Terus yang jarak penuh menetapkan jarak terdekat saat tong penuh. Plus sedikit toleransi. Terus bawahnya LED clear itu membersihkan layar LCD. Terus bawahnya set kursor ke baris satu. Bawahnya tampilkan status sukses. Yang untuk delay itu 2000. Tahan tulisan selama 2 detik. Terus yang bawahnya untuk apa sih ini? Serial begin. Itu untuk mulai komunikasi serial untuk debugging atau cek di monitor laptop. Terus bawahnya untuk mengatur mode pin, input output. Untuk pin mode trik sama echo itu untuk sesama ultrasonik, itu yang atasnya mengirim sinyal, yang echo itu menerima pantulan. Terus untuk LED, LED itu untuk indikator. Untuk buzzernya untuk suara alarm. Terus servo attack sama servo wired right. Yang satu untuk servo pin, yang satu untuk servo buka. Untuk yang pin menghubungkan variabel servo ke pin fisik. Yang buka itu posisi awal servo terbuka, sampah bisa masuk. Terus yang bawahnya wired begin itu untuk memulai 12C untuk LCD. Terus LCD itu inilisasi LCD. LCD backlight itu menyalakan lampu latar LCD.
Untuk bawahnya itu auto kalibrasi untuk jalankan fungsi kalibrasi otomatis saat alat baru nyala. Untuk void loop itu blitz run untuk wajib, ini wajib untuk ada agar SP32 tetap terhubung ke aplikasi Blinds. Terus ini long now untuk ambil waktu sekarang untuk timer non blocking. Dan di sini untuk ada mode manual dari aplikasi Blinknya. Untuk manualnya untuk ini servo right untuk servo manual, yaitu gerakan servo sesuai slider di aplikasi. Return. Return itu berarti menghentikan loop di sini, abaikan kode sensor di bawahnya. Selain itu tuh ada otomatisnya, yaitu sensor setiap 1000 ms itu 1 detik jika alarm tidak sedang bunyi. Untuk now last read yaitu 1000 alarm aktif. Read now untuk update waktu pembacaan terakhir. Selanjutnya untuk baca sensor, yaitu baca sensor untuk panggilan fungsi untuk mengukur jarak. Selanjutnya untuk ya mengubah nilai jarak cm menjadi persen penuh 0 sampai 100%. Nilai batas bawah, batas atas, target bawah, target atas. Persen sama dengan map itu distance jarak kosong, jarak penuh 0 sampai 100. Pastikan nilai persen tidak minus atau lebih dari 100. Itu dikasih dengan persen kontren persen 0 sampai 100. Terus bawahnya ini serial print jarak distance persen itu untuk tempelkan data ke serial monitor. Ini untuk kirim ke Blinds ada Blinds virtual write V0 sama V1. Ini untuk kirim angka persen ke pin virtual V0. Terus logika saat penuh itu persen 80. Jika sampah sudah 80 atau lebih, terus alarm aktif. Ini cek set untuk status alarm aktif. Alarm time itu catatan waktu alarm mulai. Selanjutnya itu untuk LED, buzzer, servo. LED itu untuk menyalakan LED, buzzer untuk menyalakan buzzer. Ini servo untuk tutup servo mengunci tempat sampah. Ini kirim notifikasi ke HP hanya sekali agar tidak spam. Selanjutnya untuk Blinds log event tempat sampah penuh dikasih tanda dengan tanda seru tempat sampah sudah penuh. Notifikasi terkirim. Tandai notifikasi sudah terkirim. Nah, itu notifikasi terkirim. Reset status notifikasi jika sampah sudah diambil. Ini timer untuk mematikan alarm. Jika alarm aktif dan sudah lewat 5000 atau itu 5 detik, alarm aktif itu di 5000. Dan untuk alarm aktif itu mematikan status alarm, bawahnya matikan LED, yang bawahnya matikan buzzer, yang bawah lagi buka kembali servo. Untuk tampilan LCD di sini pakai untuk print penuh LCD printing persen. Yang bawahnya itu spasi kosong untuk menghapus sisa karakter lama. Dan bawahnya sama persis kayak di atas, tapi ini untuk jarak sudah penuh atau belum. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk mendemokannya. Nah, langsung saja ke pendemoannya. Di sini saya sendiri akan mendemokan project IoT-nya. Nah, di sini ada alat IoT-nya yang sudah kita bikin. Di sini saya menggunakan kardus bekas sepatu ya. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponennya. Jadi yang pertama, di sini ada ESP32-nya. Lalu di sini ada ESP32 expansion board-nya. Ini yang dimana setahu saya fungsinya untuk
Jadi bawaan ISP nya ini kan colokannya dikit ya, jadi kita menggunakan expansion 32 ini buat colokannya lebih banyak, jadi kita nggak perlu capek-capek ngecolok-colok di sini. Lalu di sini ada boardnya, di sini ada kabel-kabelnya, lalu di sini ada buzzernya, di sini ada yang namanya itu setahu saya power supply. Begitu, di sini fungsinya untuk nge-supply kayak GND 5 volt, sudah 3,3 gitu-gitu. Nah, di sini ada motor servonya buat ngebuka sama tutupnya. Lalu di sini ada LCD-nya yang akan menampilkan pesannya. Nah, lalu di sini ada sensornya buat ngedeteksi sampahnya ini penuh atau enggak. Nah, lalu kita akan mencoba mendemonstrasikannya, menjalankannya. Nah, yang pertama-tama saya akan mencolokkan kabel USB-nya dari USB ke USB-nya dari si power supply ini ke USB-nya ini, karena USB ini Type C ya, jadi kita makanya Type C. Terus habis itu kita colok kabel power supply-nya. Bentar ya. Nah, sini sudah mencolok. Kita masukin ke sini nih. Sini. Kakan. Nggak masuk. Masuk. Kita tekan tombol yang ini. Nah, bakal nyala, guys. Setelah itu kita coba bentangkan. Nah, di sini saat kondisi terbuka ya. Saat kondisi terbuka akan seperti ini. Ini akan kebuka. Di sini LCD-nya akan menyala. Dia mengkalibrasi dulu ya jarak dari sampahnya berapa. Jadi kita tidak perlu menuliskan jarak sampahnya berapa. Jadi ini bakal otomatis si sampahnya ini diameter dalamnya ini bakal kehitung sendiri dari sensor ultrasoniknya itu. Di sini karena jarak 8 cm berarti kedalamannya 8 cm. Sini. Kelihatan nggak ya? Terus saya akan foto ya. Lalu di sini fitur yang tersedia yang teman-teman saya sudah kasih itu yang pertama, di sini kita sudah mengkonekkan ke Blink IoT-nya. Di sini namanya Smart Trash Bin. Ini akan otomatis di sini kapasitasnya, lalu di sini ada statusnya normal atau penuh. Nah, kalau ini switch ini untuk ini cuma iseng saja ya. Jadi kalau misalkan dinyalakan, maka servonya akan manual. Tuh. Manual. Nah, seperti itu. Tuh, seperti juga ya. Nah, kita matikan. Ini nggak bakal bisa. Kalau sudah kita matikan. Lalu di sini saya akan mendemonstrasikannya. Kalian perlu hanya lihat sini saja. Ini adalah kapasitasan yang 0. Coba ya. Tuh. Kapasitas sudah 100, maka tanda penuh. Maka buzzer akan berbunyi. Nah, di sini misalkan sampahnya penuh itu bakal muncul notifikasi dari HP kita. Cara gini. Nah, ini bakal muncul, cuman karena ada sedikit gangguan sebelumnya ini notifikasi nyala ya, cuman nggak tahu kenapa malah kayak begini. Kita coba lagi, make sure ya, sudah penuh. Nah, maka akan nyala.
saya akan mencoba lagi yang manual. Nah, ya. Nah, itu otomatis. Jadi cukup sekian pendemoan yang sudah saya berikan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.